Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang pola mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pramuka panitia atau sering kita kenal dengan namanya Polmekabin. Presentasi ini mengacu pada SK Kuarnas nomor 176 tahun 2013 tentang ukuran pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pramuka panitia. Lanjut kakak semua. Penegak, apa masalah yang dihadapi penegak? Tentunya banyak masalah yang dihadapi penegak, salah satunya yaitu usia, yang pada aturannya bahwa penegak itu adalah pramuka yang berusia 16-20. Tapi pada kenyataannya, di lingkungan gugus depan atau di pangkalannya, para penegak yaitu banyak yang berusia 15 tahun. Akan tapi hal ini masih bisa dihadapi dengan kebijakan pembina. Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang dapat kita diskusikan tergantung dari kakak-kakak berasal dari mana. Pandega, masalah yang dihadapi salah satunya jarangnya adanya satuan atau racana di universitas atau di kuartir-kuartir ranting. Itu jarang ada wadah pembinaan bagi pramuka pandega. Tidak sulitnya itu yang namanya racana. Salah satunya bagaimana cara menghadapinya? Tentunya kakak dapat mengumpulkan orang-orang satu aspirasi yang ingin penempuhan pandega, lalu mungkin bisa menginduk di salah satu sekolah atau di suatu lembaga yang sifatnya tidak formal pun bisa kakak semua. Yang penting ada mabinya atau ada yang mewadahinya kakak semua, bisa didiskusikan. Yang penting ada mungkin 10 orang atau minimal 8 orang, itu bisa terdiri pandega atau racana kakak semua. Kita lanjutkan. Sasaran pembinaan yang pertama adanya untuk penegak yaitu pembangunan pondasi. Yang satu itu emosional, dua spiritual, yang ketiganya sosial. Tentunya kalau berbicara tentang emosional, ini berbicara tentang rasa, tentang sifat seseorang, bagaimana bisa mengatur dia sedih, senang, amarahnya bisa terkontrol, gitu kan ya. Selanjutnya spiritual, ini berhubungan dengan hablum minallah, bagaimana dirinya takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya sosial, tentunya ini harus bisa bersosialisasi di masyarakat, dekat dengan masyarakat, karena pada intinya hadirnya pramuka tentunya untuk masyarakat, yang pada akhirnya bagaimana pramuka penegak dapat beradaptasi yang fungsi produktifnya, bagaimana beradaptasi di masyarakat. Selanjutnya untuk pandega yaitu peningkatan kualitas, yang tadinya sifatnya tadi pembangunan fondasi untuk penegak, ini lebih kualitasnya lebih ditingkatkan lagi, emosionalnya, spiritualnya, dan sosialnya ini lebih diperdayakan lagi, begitu kakak semua. Tujuannya sama, masyarakat. Lanjut, prinsip pembinaan yaitu kita kenal dengan tribina. Yang pertama bina diri, bina satuan, bina masyarakat. Bina diri ini bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Salah satunya kakak semua bisa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka di tingkat kuartir ranting, di gugus depan eskul kakak semua. Yang pada intinya bina diri, bagaimana diri kita ini menambah pengetahuannya atau keterampilannya bertambah kakak semua dengan mengikuti berbagai kegiatan. Yang selanjutnya itu bina satuan, kakak bisa menjadi instruktur keterampilan kepramukaan di gugus depannya, tentunya bisa di siaga kakak semua untuk penegak, untuk penggalang bisa kakak semua, untuk pandega bisa kakak pandega itu membina penegak, bisa juga untuk siaga dan penggalang. Selanjutnya bina masyarakat, tentunya untuk penegak ini untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Dan kalau sudah menjadi pandega yaitu sudah menjadi pemimpin yang bisa penyuluhan di masyarakat, sebagai pelopor di masyarakat, dan sebagai peneliti di masyarakat bagi masyarakat kakak semua. Lanjutnya wadah pembinaan. Wadah pembinaan yang pertama gugus depan. Gugus depan ini kakak sering kita ketahui bahwa gugus depan ini
yaitu sekolah. Padahal kakak, berdirinya gugus depan ini bisa di KRT-an atau selain di sekolah pun bisa terdiri gudep. Jadi bukan terfokus di sekolah saja, akan tapi bisa di lembaga-lembaga lain. Contohnya kalau ada di KRT-an kakak semua, warga RT ini sangat suka dengan pramuka, boleh kakak semua untuk mendirikan gudep RT anu dengan namanya, yang penting ada mabinya kakak semua. Jadi jangan sampai terfokus bahwa gugus depan ini ada di sekolah, akan tapi memang gugus depan terdepan yaitu ada di sekolah. Di gugus depan yang pertama ada ambalan penegak, keduanya sangga yaitu satuan kecil dari ambalan itu sendiri, yang ketiganya ada sangga kerja atau panitia. Ketika ada kegiatan kita suka membuat yang namanya sangga kerja. Selanjutnya kakak semua di Pandega gudep, biasa di universitas atau di tingkatan SMK boleh ada gudep Pandega, atau di satuan tadi di KRT-an atau dimanapun. Rencana Pandega satuan besarnya, satuan kecilnya ada reka. Selanjutnya ada reka kerja atau tadi seperti Pandega yaitu panitia. Reka kerja itu seperti panitia ketika kita ingin membuat suatu kegiatan. Satuan karya semua, jadi di godap, ambalan, sangga kerja, dan sangga. Wadah pembinaan pun ada di satuan karya. Tentunya kakak sudah tahu satuan karya adalah wadah pembinaan bagi kakak yang berminat kepada satu keterampilan, satu cita-cita, dan ingin memperdalam hal itu. Contohnya mungkin satuan karya Wirakartika, Bayangkara, Bahari, banyak. Disesuaikan dengan kebutuhan kakak semua. Selanjutnya kakak, wadah pembinaan itu ada di kuartir. Penegak dan Pandega bisa langsung ikut sebagai pengolah di kuartir. Sebagai apa kakak? Sebagai dewan kerja. Boleh di tingkat kuartir ranting, dewan kerja ranting, di tingkat cabang DKC ke dewan kerja cabang, DKD dewan kerja daerah, DKN dewan kerja nasional. Silakan kakak yang usianya masih penegak Pandega bisa ikut di wadah pembinaan di kuartir ranting atau dewan kerja. Selanjutnya materi pembinaan apa saja kak? Itu yang pertama SKU, syarat kecakapan umum. Yang keduanya syarat kecakapan khusus kakak semua. Yang ketiganya yaitu syarat kecakapan Garuda. Kakak bisa menempuh, karena jika kakak tidak mengikuti polanya, kakak tidak akan mendapatkan hal yang luar biasa di gerakan pramuka. Jadi SKU, SKK, dan SKG ini suatu kurikulum yang wajib ditempuh oleh para anggota penegak dan Pandega. Selanjutnya mekanisme pembinaan kakak semua. Mekanisme pembinaan pramuka penegak yang pertama, ada seorang penggalang yang usianya 16 tahun. Lalu pindah golongan dengan adanya upacara penerimaan yang nantinya akan dititelkan namanya tamu ambalan kakak semua. Selama masa tamu, para tamu ambalan ini akan dikenali lingkungan ambalannya, yaitu selama 1-3 bulan dikenalkan. Ketika mereka sudah nyaman, sudah cocok dengan ambalan, maka mereka akan mengajukan sebagai calon penegak. Nah, di sini sering banyak budayanya masing-masing dalam mekanisme pelantikannya. Ketika sudah menjadi dilantik atau diupacarakan calon penegak, diwajibkan uji SKU kakak semua. Uji SKU penegak Bantara ini suatu kewajiban proses yang harus dilalui para pramuka penegak. Ketika sudah menjadi penegak Bantara, kakak semua harus menjadi anggota Saka. Itu wajib sekali kakak semua menjadi anggota Saka supaya menambah keterampilan kakak semua. Selanjutnya, ketika sudah menempuh penegak Bantara, sudah menjadi anggota Saka dan sudah mengisi mungkin SKK, minimal yang 10 SKK wajib itu kakak semua, kakak bisa uji SKU penegak laksana kakak. Ya, mungkin bisa dijeda penegak Bantara ke penegak laksana, biasanya sesuai budayanya ini biasanya 6 bulan. Jadi jangan sampai terlalu cepat kakak ketika melaksanakan penegak proses ke laksana. Selanjutnya kakak setelah laksana bisa menempuh pramuka Garuda. Sama hal juga dengan pramuka
penegak KKK ketika memasuki proses penegak yang usianya sudah 21 tahun, ada penerimaan upacara penerimaan atau pindah golongan tamu Racana. Setelah menjadi tamu Racana dirasa cocok di Racana, mengajukan keanggotaan menjadi calon pandega. Kakak harus wajib juga ikut menjadi anggota Saka untuk menambah tadi keterampilan kakak semua. Uji SKU Pandega. Kebetulan kalau SKU Pandega yaitu cuma satu, yaitu Pandega. Kakak ketika sudah menjadi Pandega, kakak mau melanjutkan baktinya di Pramuka sebagai pembina atau di masyarakat, langsung terjun di masyarakat. Kakak juga disarankan bisa menempuh Pramuka Pandega Garuda. Selanjutnya organisasi di penegak ini atau di Pandega ini, yang pertama ambalan penegak. Ambalan penegak ini biasanya terdiri dari 32 orang kakak semua, 32 orang, satuan terpisah, putri baik putra. Ambalan penegak ini biasanya dinamai oleh pahlawan. Kalau putra biasanya dinamai oleh pahlawan putra, kalau putri ya pahlawan putri, begitu kakak. Pahlawan atau pewayangan atau tokoh masyarakat yang sangat berperan penting bagi gerakan pramuka atau bagi kepentingan umum. Selanjutnya Dewan Ambalan Penegak kakak semua. Dewan Ambalan Penegak ini adalah pimpinan ambalan yang pemimpin utamanya sering kita sebut sebagai pradana. Ada langsung mungkin wakilnya sebagai pemangku adat, biasa sering kita sebut judat. Ada juga kerani atau sekretaris, juang juru uang. Ini tentunya orang-orang yang mengelola ambalan itu sendiri. Selanjutnya ada Dewan Kehormatan Penegak. Biasanya ini dipimpin oleh judat untuk memberikan kenaikan tingkat ataupun penurunan tingkat dikala anggota ambalan itu melakukan prestasi yang bagus. Kalau ditingkatkan akan diberi penghargaan, kalau negatif maka akan diturunkan atau ada pertimbangan lain halnya. Dewan Kehormatan biasanya dipimpin oleh pemangku adat itu sendiri, dan anggotanya yaitu anggota pramuka yang sudah dilantik menjadi ambalan. Racana Pandega sama, adalah anggota Racana yang maksimal 32 orang. Dewan Racana sama dengan tadi, Dewan Kehormatan sama dipimpin oleh pemangku adat Dewan Racana kakak semua. Metode kegiatan kakak semua, yang pertama permainan, diskusi, ceramah, demonstrasi, lomba, kerja kelompok, penugasan pribadi, perkemahan, seminar, dan lokakarya. Kalau Pandega ada biasanya penelitian, gitu kan ya, plot project kakak semua. Lanjut materi kegiatan. Yang pertama health, happiness, helpfulness, hadis part. Bisa kakak definisikan masing-masing. Kesehatan jiwa dan raga, kegembiraan, kedamaian, dan kesyukuran, tolong menolong, gotong royong. Hasta karya, ada suatu karya yang tercipta. Jenis kegiatan kakak semua digudep, salah satunya bisa keterampilan, kewirausahaan, pelestarian lingkungan hidup, pramuka peduli, napak tilas perjuangan pahlawan, pengembaraan, forum penegak, giat prestasi. Ditambah lagi kalau Pandega mungkin geladi wawasan kebangsaan, geladi manajerial. Untuk penegak juga geladi kepemimpinan, forum Pandega. Jenis kegiatan di kuartir kakak semua, baik di kuartir ranting atau kuartir nasional. Latihan pengembangan kepemimpinan LPK, kursus instruktur, kursus pengetahuan kerja, KPDK, pendidikan bela negara, Raimuna atau pesta kakak ini sangat ditunggu-tunggu sekali. Raimuna, perkemahan wirakarya kakak semua, ini bakti pramuka kepada masyarakat, muspanita, dan sidang paripurna yang biasa dilaksanakan selama
5 tahun. Kalau sidang paripurna biasanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Kalau Dewan Kerja Ranting itu 3 tahun untuk pelaksanaan muspanitra. Pelatihan tanggap bencana, pelatihan SAR searching and rescue, Jambore on the air and Jambore on the internet atau Jota-Joti KAK selalu dilaksanakan tiap tahun di masing-masing Kuarcapnya. Gladi pimpinan satuan untuk Pandegap, khusus pembina pramuka mahir atau KMD bagi Pandega KAK semua. Bentuk kegiatan yang pertama latihan rutin di gugus depan, latihan gabungan, latihan satuan karya, partisipasi, latihan mingguan, biasa di eskul setiap hari Jumat atau Sabtu atau Kamis yang disepakati masing-masing pangkalan. Latihan bulanan kakak semua, ini mungkin ada agenda bulanan kegiatan seperti penempuan SKU berenang dan lain hal. Nah, selanjutnya ini contohnya mungkin tadi menjelajah, mendayung, memanjat, pendakian gunung dan lain halnya. Kalau Pandega ini bakti masyarakat, tanggap bencana dan lain halnya kakak bisa baca. Lanjutkan upaya pengembangan. Yang pertama promosi hasil inovasi, kedua optimalisasi supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan, standarisasi pelatihan dan kegiatan, penelitian dan pengembangan. Promosi hasil inovasi, tentunya pramuka penegak Pandega harus ada inovasi dalam suatu proyek semua. Lalu harus ada pengoptimalan, tentunya harus ada supervisi, harus ada penilaian, harus ada evaluasi, terus ada monitoring. Kakak terus harus dimonitor, takutnya ada kesalahan, dan jangan lupa segala hal ini harus dilaporkan kakak semua. Lanjutnya ada standarisasi pelatihan dan kegiatan. Tentunya apapun inovasi yang kita lakukan itu harus sesuai dengan standar pelatihan dan kegiatan pramuka yang sudah diatur pada jukrannya. Yang selanjutnya penelitian dan pengembangan.